ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 3 orang yang datang bersamaan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu nyari-nyari tempat, akhirnya dapat walaupun melangkahi pundak-pundak. Yang satu lagi karena malu maka duduk di belakang. Yang satu lagi ia pergi entah kemana, tidak mengikuti majlis Nabi SAW. Ketiga-tiganya dijelaskan oleh Nabi. Yang 2 dipuji, yang 1 dicela. Fawaidnya sudah, hanya beliau lupa. Salim bin Aid Al-Hilali lupa, mungkin bukan lupa, fawaid memang berbeda. Satu ulama mengeluarkan dari hadis tersebut 10 fawaid, ulama yang lain bisa 15 fawaid, 16 fawaid. Ulama yang lain dari hadis tersebut bisa mengeluarkan bahkan sampai 30, 40 fawaid. Allah memberikan ilmu yang berbeda-beda. Karena tanah itu ada, masih ingat? Tanah itu ada 3. Tanah itu ada 3. Ada tanah yang paling buruk, yaitu dia tidak bisa menyerap air sama sekali. Mungkin kalau kata kita tanah cadas seperti batu. Walaupun dihujani air berjam-jam bahkan seharian, ketika kita bongkar, di dalamnya kering. Seperti batu. Ini tanah terburuk. Ada tanah yang baik, ketika dia dihujani, maka dia menyerap air itu. Di saat manusia membutuhkan air karena hujan tidak turun-turun, tanah tersebut digali, ada airnya. Lumayan, bermanfaat. Dia menerima air, dia keluarkan air. Bagaimana yang ketiga, yang terbaik? Dia menerima air dari langit, dia keluarkan duren, rambutan, duku, anggur, padi, jagung, dan seterusnya. Padahal yang dia terima dari air, dari langit cuman air, nggak lebih. Tapi yang dia keluarkan luar biasa. Ini fawaid. Ada tanah yang mengeluarkan 5-6 tanaman. Ada tanah yang mengeluarkan cuma 2-3 tanaman. Seperti di Arab misalnya. Tidak ada padi, tidak ada jagung, tidak ada sayur mayur. Di kita luar biasa. Hampir semuanya ada. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Syekh Salim tidak mengeluarkan fawaid yang sangat penting ini. Dari hadis tersebut bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib. Kan ada yang berpendapat salat tahiyatul masjid itu wajib. Kalau tidak salah beberapa murid Syekh Albani. Termasuk salat Id wajib.
dengan dalil bahwa wanita-wanita yang dibingit saja suruh keluar. Padahal wanita, gitu. Salat wajib saja 5 waktu lebih baik di rumah. Ini justru disuruh keluar oleh Nabi SAW. Maka ada ulama mewajibkan salat Id. Termasuk salat tahiyatul masjid, wajib. Dalilnya ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat. Datang seseorang, terlambat dia langsung duduk. Nabi perintahkan orang ini untuk salat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Padahal mendengarkan khutbah, apalagi yang khutbah adalah Nabi SAW, tidak mungkin ada syubhatnya. Pasti benar, karena sabda Nabi adalah firman Allah. Nggak usah dengerin dulu, sholat dulu 2 rakaat. Berarti wajib. Nah, kesimpulan tersebut dikalahkan oleh hadis ini. Nabi membiarkan 2 orang tadi langsung duduk di masjid tanpa tahiyatul masjid. Maka pendapat yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid wajib, pendapat ini lemah, terkalahkan oleh hadis tadi. Ya, kita lanjutkan 1450 hadis terakhir ini dari bab ini. Dari bab keutamaan halaqah majelis ilmu. Habis ini nanti kita masuk ke zikir pagi dan petang. 1450 wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Muawiyatu. Di sini ta ya, salah ini. Kharaja Muawiyatu radhiyallahu anhu ala hilqatin. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an keluar menjumpai satu halaqah fil masjid. Ini zahirnya beliau sedang jadi khalifah. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah pada wafat. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, khalifah dijabat oleh Muawiyah. Walaupun sempat sebentar, beberapa bulan, siapa? Hasan. Sempat Hasan menjadi khalifah. Tapi Hasan tahu diri. Hasan bukan manusia yang ambisius, gila jabatan. Tidak. Hasan melihat maslahat dan mudarat. Hasan melihat kemaslahatan kaum muslimin. Hasan merasa bahwa Muawiyah lebih pantas daripada beliau. Maka Hasan serahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW ketika Hasan digendong oleh Nabi SAW di atas mimbar. Ketika Nabi khutbah Jumat, Hasan lari-lari, namanya anak kecil, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Lalu terjatuh. Lalu digendong oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, yang dimaksud cucu beliau, kelak akan menjadi pendamai 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih. Dan persis
setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, maka tidak ada lagi Syi'atu Ali, Syi'atu Muawiyah, tidak ada. Sebelum Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, ada, oh ini kelompoknya Ali, oh ini kelompoknya Muawiyah. Walaupun perang Jamal sudah selesai, walaupun perang Siffin sudah selesai, dengan meninggalkan kenangan yang sangat pahit tentunya, karena sesama Muslim berbunuh-bunuhan, karena ada pihak ketiga di situ. Nah, setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, hilang itu. Nggak ada lagi, ini kelompok Ali, ini kelompok Muawiyah, tidak ada. Ya, hilang. Menyatu. Nah, mestinya kaum muslimin seperti itu. Ya. Jangan ada kelompok-kelompok. Nah, hadis ini, riwayat ini menceritakan setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, ada sedikit kisah yang ada pada diri Muawiyah. Salah satunya ini. Jadi Muawiyah keluar ke masjid, mendapati beberapa kaum muslimin sedang berhalaqah, majlis ilmu. Faqal, Muawiyah bertanya, ma ajlasakum? Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Kalian duduk beramai-ramai di sini bersama-sama untuk apa? Mereka menjawab, jalasna nazkurullah. Kami duduk di sini zikrullah. Kita harus pulangkan kepada kaidah yang kemarin. Ilmu, membahas ilmu. Bukan subhanallah, 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 beramai-ramai. Alhamdulillah, 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 beramai. Bukan. Bukan. Sudah lewat pembahasan itu. Karena itu tidak ada. Membaca tasbih beramai-ramai, membaca tahmid beramai-ramai, membaca takbir, tahlil beramai-ramai. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Maka ucapan nazkurullah, kami zikrullah, berzikir, menyebut nama Allah, yang dimaksud majlis ilmu. Di sini banyak saudara-saudara kita salah faham. Dikira hadis ini menyebutkan adanya zikir berjamaah. Jalasna nazkurullah, jelas failnya nahnu, banyak. Kalau hadis ini dimaknai adanya zikir berjamaah beramai-ramai, harus ada hadis yang dibuang. Harus ada hadis yang dibuang. Yaitu hadis Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud di Masjid Kufah itu. Hadis itu harus dibuang. Kalau dimaknai bahwa zikrullah di sini zikir berjamaah. Membaca tasbih, membaca tahmid berjamaah. Tapi kalau yang dimaksud ini majelis ilmu, nggak ada hadis yang dibuang. Tidak ada hadis yang dibuang, semuanya dipakai, hanya dijamak. Gitu ya. Dan itulah yang terbaik. Ciri-ciri yang terbaik itu seperti itu. Tidak ada dalil yang dibuang. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy, dimaknai dengan menguasai arsy, maka ada ayat-ayat hadis-hadis yang harus dibuang. Mereka meyakini Allah tidak berada di langit, Allah tidak berada di mana-mana, justru Allah di seluruh tempat.
Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai dengan Allah menguasai arsy. Istiwa di situ menguasai. Pasti ada ayat, ada hadis yang harus dibuang. Di antaranya, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan apa yang di langit, dengan siapa yang ada di langit? Apakah kalian merasa aman dari azab siapa yang di langit? Siapa yang di langit? Tentu Allah. Karena azab nggak mungkin datang dari Jibril, nggak mungkin datang dari Mikail, nggak mungkin datang dari malaikat, datang dari Allah atas perintah Allah. Para malaikat itu cuman melaksanakan. Maka nggak boleh takut kepada Jibril, nggak boleh takut kepada Mikail. Takut hanya kepada Allah. Bahkan Umar pernah mengatakan, ya Rasul, apakah di alam kubur nanti kita diberi akal? Nabi menjawab, iya, kita diberi akal. Mendengar ini, Umar tidak takut berhadapan dengan mungkar nakir. Nanti kalau aku ditanya oleh mungkar dan nakir, akan aku jawab yang menyebabkan mereka berdua diam, insya Allah. Ya. Artinya, seorang muslim takut kepada Allah, bukan takut kepada malaikat. Karena malaikat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melaksanakan perintah. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, tidak mungkin malaikat bisa melakukan kemudorotan untuk kita. Ya. Apa yang menyebabkan kalian duduk bersama-sama di sini? Dijawab, kami duduk untuk ilmu, majelis ilmu. Muawiyah bertanya lagi, Allahi ma ajlasakum illa zak. Demi Allah, betul kalian duduk hanya untuk itu, hanya untuk ilmu. Seolah Muawiyah tidak percaya, seolah Muawiyah ingin mengetes kebenaran orang-orang itu. Demi Allah, betulkah kalian duduk di sini hanya untuk ilmu, majelis ilmu? Dijawab oleh mereka, ma ajlasana illa dhaka. Betul. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk di sini kecuali untuk ilmu. Yang menyebabkan kami duduk di sini hanya satu, ilmu. Lalu Muawiyah mengatakan lagi, amma inni lam astahlifkum tu'matan lakum. Sebetulnya aku tidak minta kalian bersumpah. Sebetulnya aku tidak menuduh kalian dusta. Sebetulnya aku tidak menuduh kalian bohong. Aku percaya. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Muawiyah tahu diri. Muawiyah merasa bahwa beliau masuk Islam di awal-awal apa di akhir-akhir? Di akhir. Mungkin beliau masuk Islam 2 atau 3 tahun, saya kira nggak sampai 3 tahun ya. Nabi wafat. Berarti hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Muawiyah, hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh Muawiyah, banyak apa sedikit? Sedikit, beda dengan Abu Hurairah, apalagi Abu Bakar, Umar yang dari awal 23 atau 22 tahun bersama Nabi SAW. Muawiyah dan ayahnya masih musuh Islam waktu itu, Abu Sufyan. Ya. Maka Muawiyah merasa sedikit sekali menghafal hadis-hadis Nabi. Karena sedikit, biasanya
Hafal apa lupa? Iya, karena sedikit biasanya hafal. Kalau banyak kan banyak lupa. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Aku bertanya seperti tadi kepada kalian, itu karena aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Aku hanya menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Aku hanya menirukan apa yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi melihat ada majlis ilmu. Tahulah kita dari sini bahwa sesama sahabat dibiarkan oleh Nabi membahas ilmu. Ya. Jadi Nabi tidak melarang secara mutlak. Boleh para sahabat membahas ilmu tanpa Nabi SAW. Bahkan pernah Nabi sengaja, ya kan? Ketika beliau seolah memancing penasaran para sahabat bahwa ada 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Akan ada di antara umatku 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat diam. Lalu Nabi pergi. Seolah Nabi memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk berdiskusi. Siapa 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Macam-macam pendapat mereka. Ya. Ada yang mengatakan mereka adalah para sahabat. Ada yang mengatakan bukan. Mayoritas para sahabat mantan musyrik. Mantan orang-orang berbuat syirik, kan begitu? Bukan. Yang dimaksud oleh Nabi 70.000 itu adalah anak-anak kaum muslimin. Islam dari kecil. Berarti kan pendapat ini beda. Dan masih ada beberapa pendapat lagi. Lalu Nabi balik lagi ke tempat itu, bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Oh, kami begini. Baru Nabi memberikan penjelasan akhir bahwa 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Cukup 4 hal, ya, insyaallah antum hafal. Hadis-hadis awal dulu, ya. Nah, ini salah satu dalil bahwa Nabi membiarkan para sahabat itu berbicara tentang ilmu, yaitu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui beberapa sahabat yang membuat halaqah. Dan halaqah itu membicarakan tentang ilmu. Bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana yaumul hisab, bagaimana tauhid rububiyah, bagaimana tauhid asma wa sifat, bagaimana tata cara wudu yang benar, salat yang benar. Nabi bertanya. Pertanyaannya persis seperti pertanyaan Muawiyah. Muawiyah meniru Nabi SAW. Ya. Banyak hadis-hadis seperti ini. Ya. Faqal ma ajlasakum. Nabi bertanya,
kenapa kalian duduk bersama-sama seperti ini? Apa alasan kalian duduk bersama-sama seperti ini? Dijawab oleh mereka, ini masih kisah Muawiyah. Jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Ada tambahan di sini. Kami duduk untuk zikrullah, majlis zikir, majlis ilmu. Kami memuji Allah karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kami. Kalau bukan karena hidayah Allah, kami akan bernasib seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan lain-lain. Ya. Kenapa kami masuk Islam? Karena hidayah dari Allah. Petunjuk. Hidayatul taufik. Bukan hidayatul bayan. Wa manna bihi alaina. Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, memberikan nikmat-Nya kepada kami. Nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini. Jauh melebihi nikmat harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Nabi bertanya, persis seperti pertanyaan Muawiyah tadi. Orang Muawiyah hanya menirukan Nabi SAW. Pertanyaan Nabi, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, betulkah kalian duduk di sini hanya untuk ilmu? Majlis ilmu? Dijawab oleh para sahabat, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah ya Rasul, tidak ada yang menyebabkan kami duduk-duduk di sini kecuali itu. Kecuali dalam rangka ilmu. Tidak ada yang kami perbincangkan kecuali ilmu. Dan Allah tidak suka, walaupun tidak haram ya, duduk rame-rame bersama-sama sementara tidak ada ilmu yang dibahas di situ. Dari awal sampai akhir isinya bangkai kambing semua. Dari awal sampai akhir isinya sampah semua, dunia semua. Sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Disinilah disunahkan bagi kita selesai rapat, selesai membahas sesuatu, bahkan bukan hanya selesai taklim ya, justru kalau taklim isinya akhirat semua insya Allah. Tapi kan biasanya ada juga namanya setan ya kan. Maka disunahkan menutup dengan kifaratul majlis. Namanya juga kifarat. Kifarat artinya apa? Ya penebus. Penebus dosa. Siapa tahu di dalam majlis itu ada ucapan-ucapan yang mengandung bangkai kambing. Ya. Maka ketika majlis ilmu saja ditutup dengan kifaratul majlis, apalagi rapat tentang dunia, tentang ini itu yang mungkin sedikit sekali membahas tentang ilmu. Qala, Nabi bersabda, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Persis seperti ucapan Muawiyah tadi juga. Sungguh aku tidak menuduh kalian berbohong. Aku tidak minta kalian bersumpah karena aku meragukan kejujuran kalian. Tidak. Hakim itu menyuruh sumpah karena kan tidak yakin. Agar yakin bahwa si fulan ini tidak bohong, maka harus bersumpah. Itu. Nabi tidak menuduh. Nabi tidak meminta sumpah sebetulnya. Walakinnahu atani Jibril. Akan tetapi Jibril barusan datang kepadaku. Nabi SAW. Ya. Tentu ucapan Nabi ini tidak
tidak berani ditirukan oleh Muawiyah. Kufur Muawiyah kalau mengucapkan kalimat itu, ya kan? Walakinnahu atani Jibril. Jibril barusan datang kepadaku, fa akhbarani, mengkhabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaika, bahwa Allah membanggakan kalian di depan para malaikat. Dibanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, disebut namanya satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikat. Betapa mulianya para pencari ilmu, betapa mulianya orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ilmu sunnah tentunya bukan ilmu bid'ah. Ilmu yang hak tentunya bukan ilmu yang mengandung syubhat. Karena syubhat tentu bukan ilmu. Yeah. Sementara Allah tidak membanggakan orang-orang yang sedang sholat, orang-orang yang sedang saum, orang-orang yang sedang berbuat kebaikan yang lain. Ada di Arafah. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah dibanggakan oleh Allah. Di Arafah setahun sekali, belum tentu kita punya kesempatan ke sana setahun sekali. Majelis ilmu kita bisa lakukan setiap hari. Nabi mengucapkan, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, betulkah kalian duduk hanya untuk ilmu? Ini karena kekaguman Nabi SAW. Karena beliau didatangi Jibril tadi. Karena saking takjubnya beliau, saking ikut bangganya beliau, maka seolah beliau minta para sahabat itu bersumpah, jangan sampai bohong. Bukan berarti Nabi menuduh para sahabat itu berbohong. Dan ini sekaligus merupakan keutamaan Muawiyah. Ya. Ini langsung di fawaidnya, ya. Fadlu Muawiyah ibni Abi Sufyan. Ini salah satu keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditulis oleh Imam Muslim. Antum kira Imam Muslim bodoh? Yang pintar orang-orang Hizbiyin, Harakiyin, yang menjelek-jelekkan Muawiyah, mencaci maki Muawiyah. Katanya Muawiyah itu merebut hak Ali. Katanya Muawiyah itu begini. Lihat, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Muawiyah. Dan kisah dari awal kan hanya menceritakan keadaan Muawiyah. Nama Muawiyah menjadi buruk di negeri kita ini. Barangkali dulu antum yang sekolah sanawiyah itu di bukunya itu dikritik. Bukan kritikan yang ilmiah, ya. Sebab kritikan yang ilmiah itu maksimal adalah Ali mujtahidun musib walahu ajrani. Ali bin Abi Thalib itu mujtahid dan dia berijtihad, ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Sedangkan Muawiyah, ini kan berperang, ya. Sedangkan Muawiyah sama-sama mujtahid, tapi mukhti, ijtihadnya salah, walahu ajrun wahid, dapat 1 pahala, bukan dosa. Itu kritikan maksimal yang keluar dari mulut para ulama ahlus sunnah. Ini lebih dari itu. Yang licik lah, yang merampas hak Ali, yang pembohong, yang macam-macam.
kemudian masa lalunya. Tahulah kita beberapa tokoh di negeri kita ini terkena syubhat Rafidhah. Muawiyah habis di mata Rafidhah, habis sehabis-habisnya. Apalagi anaknya Yazid, habis. Ya, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Padahal lihat Imam Muslim, kalau Muawiyah itu betul seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Rafidhah itu, ya licik, ya pembohong, ya pendusta, berarti Imam Muslim nggak tahu tentang ilmu hadis dong. Ya. Di dalam riwayat hadis isinya cuman orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqah. Ini Muawiyah masuk. Di mata Rafidhah tidak ada apa-apanya Muawiyah ini. Ya. Beberapa tokoh di negeri kita ini termasuk yang didepak kemasukan syubhat itu. Maka walaupun tidak sedahsyat Rafidhah, ada cacian, ada makian terhadap Muawiyah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Kita lanjutkan. Ada 3 lagi. Jawazul istihlafi min ghairi tuhmatin. Bolehnya meminta seseorang untuk bersumpah padahal dia tidak menuduh, padahal dia yakin bahwa si fulan ini tidak bohong, tapi minta bersumpah. Bolehkah? Boleh. Litanbihi ala ahammiyatil mas'uli anhu, untuk menunjukkan bahwa pertanyaan itu besar, penting, bukan masalah sepele. Ya. Maka pakai sumpah. Kemudian fadlu majalis dzikri wa mulazamati halaqatil ilmi. Keutamaan majlis-majlis zikir dan mulazamah. Mulazamah tidak seperti kelas 1, 2, 3 lulus, 1, 2, 3 lulus, selesai, nggak ngulang lagi. Mulazamah tidak seperti itu, terus ya, di halaqatul ilmi sampai mati. Sebagaimana Mujahid duduk di majlis Ibnu Abbas sampai Ibnu Abbas meninggal. Begitu juga Humaidi duduk di majlis Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pindah, Humaidi ikut pindah, duduk di situ sampai Imam Syafi'i meninggal. Dan begitulah para salaf. Di dalam mencari ilmu tidak ada istilah lulus. Lulus dapat gelar sudah. Tidak seperti hari ini. Yang terakhir, as-sunnatu wahyun kana yanzilu biha Jibrilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan? Ya. Walakinnahu atani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku membawa ilmu. Ilmu apa? Sunnah. Wahyu itu sunnah. Bukan Al-Quran kan? Bukan ayat Al-Quran. Tapi wahyu. Bukan karangan beliau, bukan karangan Jibril. Jelas itu dari Allah. Walakinnaha ghairu muta'abbidin bitilawatiha.
tetapi tidak dapat pahala kalau cuman dibaca saja. Beda dengan ayat Al-Quran, Al-Fatihah misalnya, Al-Baqarah misalnya, An-Nas, Al-Falaq, nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, kita baca dari awal sampai akhir, dapat pahala? Dapat. Satu huruf, 10 kebaikan. Adapun sunnah tidak. Tidak dapat pahala, tidak ada kebaikan. Wa innama bi ahkamiha. Pahalanya, kebaikannya itu isinya. Hukum-hukum yang ada di dalam hadis, di dalam sunnah. Wallahu a'lam. Apakah belajar di kelas mendapatkan keutamaan dibanggakan oleh Allah di depan malaikat? Ya, tidak ada syarat di masjid. Tidak ada syarat di masjid. Di masjid, di aula, dimanapun. Tentu yang terbaik karena kalimat-kalimat yang ada itu masjid. Tapi bahwa malaikat hanya akan menaungi majelis ilmu yang ada di masjid tidak menjadi syarat. Mungkin bisa di aula karena satu dan lain hal, atau mungkin di rumah karena satu dan lain hal. Tapi kalau masjid ada, milih rumah, milih aula, milih hotel dan seterusnya, tentu ini tercela. Karena sesuatu. Setelah wudhu selesai, tangan lupa dibasuh. Apakah harus mengulang lagi? Yang rajih tidak. Karena kalau harus mengulang lagi, berarti harus berurutan. Harus berurutan. Apakah wudhu itu harus berurutan? Maksudnya kalau nggak berurutan nggak sah? Yang rajih tidak. Mana dalil? Mandi. Apakah selesai mandi harus wudhu? Mandi basah semua? Mandi junub misalnya. Haruskah wudhu lagi? Tidak. Apakah mandi itu pasti berurutan seperti wudhu? Nggak mungkin. Ya. Maka kuat pendapat yang mengatakan bahwa tidak berurutan tetap sah. Bukan berarti kita mengabaikan nggak perlu berurutan, nggak perlu. Berurutan perlu. Tapi seandainya kelupaan, ya sudah, tinggal dibasuh saja. Oh ya, tadi tangan kiri belum, ya udah tangan kiri. Walaupun sudah sampai kaki, tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.